Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idrus dari SMA Negeri 1 Ciampea. Silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Wahid Hidayat. Saya dari SMP PGRI Cimahi. Saya Iko Dalianti, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor. Oke, saya dalam hal ini berperan sebagai observer atau pemantau, Pak Wahid sebagai coach dan Bu Ipo sebagai coach. Ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan kaitan dengan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi Bapak Ibu, di coaching itu ada paradigma dan prinsip, lalu ada kompetensi inti di bagian coaching ini. Jadi berkaitan dengan kompetensi inti ada kehadiran menu atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Lalu nanti pada pelaksanaan coaching ada output mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ya atau komitmen. Kaitan dengan rubrik yang tadi saya sampaikan, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya, saya sudah jelas. Jadi nanti ketika coaching juga, apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu ada semua ya Bapak Ibu. Oke, baik untuk Pak Wahid. Ya Pak. Oke, ini ada yang saya tanyakan dalam sesi kita kali ini Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang ingin saya kembangkan itu dari kompetensi inti Pak ya. Salah satunya ada desain Pak ya, kehadiran penuh Pak. Jadi pada saat nanti saya meng-coaching, ya, saya ingin hadir penuh Pak untuk coaching. Berarti di kompetensi inti kita ingin mengembangkan kehadiran penuh gitu ya. Jadi itu secara spesifik ya Pak yang ingin dikembangkan, karena kan ada kompetensi yang lain selain kehadiran penuh atau present seperti mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Jadi Bapak fokus atau secara spesifik ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present gitu ya. Nah nanti kalau saat pelaksanaan coaching, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi Pak kaitan dengan kehadiran penuh itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini Pak, untuk indikator ketercapaian, itu ingin nanti si coach ini ya bisa menemukan ide Pak ya dalam pemecahan masalah. Jadi dia menemukan apa saja sih solusi dari yang memang menjadi masalah dari diri coach itu sendiri. Jadi indikatornya nanti ide-ide tersebut muncul dari coach. Baik, kita mulai saja. Mangga Pak untuk pasang coaching kali ini. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Iko? Bukan, saya emang agak kurang sehat nih Pak, lagi ada batuk-batuk. Tapi ini saya pengen ketemu banget nih sama Pak Wahyu untuk mendiskusikan juga. Oh, boleh. Nah, kira-kira apa nih Bu yang bisa kita obrolin hari ini? Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak bersedia bersama coaching kali ini dengan saya. Jadi sebenarnya ini Pak, saya menghadapi masalah beberapa ini kepala sekolah menunjuk saya untuk menjadi koordinator proyek PMK yang akan dilaksanakan di semester depan. Nah, sementara saya merasa apa ya? Saya merasa kurang percaya diri, saya merasa kurang yakin betul-betul sebagai koordinator proyek ini. Menurut saya setidaknya teman-teman yang lebih kompeten gitu. Ya, jadi Bu Iko merasa kurang percaya diri ya, ragu. Nah, menurut Bu Iko ini kira-kira apa sih yang membuat Bu Iko itu ragu? Istilahnya gini Pak, Prabowo utama saya itu karena pertama ini suatu hal yang baru buat saya. Karena nanti proyek itu kan kegiatan dalam tugas satu tahun ke proyek yang ada saya. Saya agak ingin menemukan tema apa yang sesuai yang menarik untuk anak SMA. Gitu ya. Nah, kemudian Bu Iko, menurut Bu Iko nih, kalau misalkan dari 1 sampai 10, rasa
percaya diri Bu Ipo itu di angka berapa? Untuk saat ini mungkin 5 ya Pak ya, saking saya tuh kurang pedenya gitu. Nah kira-kira Bu Ipo ketika Bu Ipo merasa percaya diri itu pada saat apa? Pada saat pikiran muncul rasa percaya diri. Oke, karena sama aja saya percaya diri kalau saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Lalu kalau misalnya hal itu tidak pernah saya lakukan sebelumnya, terus saya membagi pengalaman itu dengan teman saya itu lebih saya Jadi pede ya Bu Ipo ya. Nah kemudian Bu Ipo ya, kira-kira untuk menurut Bu Ipo sendiri apa sih solusi dari rasa ragu itu? Apa sih yang memang ingin Bu Ipo lakukan gitu, supaya bisa meningkatkan kembali rasa percaya diri Bu Ipo? Yang jelas sih saya harus mencari ini ya Pak, mencari itu tadi 3 tema tadi yang harus saya kembangkan bersama tim untuk proyek tadinya ya, menjadi penguatan profil budget Pancasila nanti itu sih Pak. Oh itu ya Bu. Kira-kira Bu, kapan Bu Ibu bisa nantinya mungkin berkolaborasi dengan teman-teman Ibu, artinya bisa merealisasikan nanti yang Ibu sampaikan? Sebelumnya saya harus mencari gali ide dulu gitu ya Pak. Kalau kapannya sih harus segera karena ini waktunya sudah mendesak gitu ya kan. Jadi saya harus mencari ketiga ide itu. Ketiga ide itu ya. Jadi untuk mencari ketiga ide tersebut, menurut Ibu kira-kira siapa saja sih nanti yang bisa membantu Ibu untuk menemukan itu? Jadi sebenarnya saya nggak bekerja sendiri sih Pak ya. Dengan koordinator itu nanti akan bekerja dengan fasilitator. Kami bergerak di secara informasi. Sebenarnya saya bisa mencari informasi ini dan kerjasama dengan fasilitator. Fasilitator ya Bu ya. Baik Bu Ipo, sebenarnya tadi Bu Ipo bisa apa namanya menemukan solusi atau ide ya dari ini. Nah kemudian Ibu kira-kira apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini? Terus apa sih yang memang Ibu rasakan? Yang pertama sih untuk mendapatkan solusi saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus berkoordinasi dengan tim dengan tim kayak segala sesuatu tapi berkoordinasi dengan tim dalam hal ini adalah teman-teman fasilitator dan juga mungkin belum apa lagi dengan kegiatan P5 ini ya Bu Ipo ya. Ya baik Bu Ipo, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Ipo ya. Mudah-mudahan nanti saya tunggu perkembangan lebih lanjut lagi gitu kan dari realisasi dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ipo ya. Mungkin jauh untuk kita bertemu lagi. Sama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah mendapatkan sesi kecil. Ini ada beberapa hal yang bisa tanyakan. Kalau ke Pak Wahyu sebagai tujuan. Jadi apa yang sudah Pak Wahyu lakukan saat sesi coaching tadi? Jadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan. Tadi kan Pak Wahyu di awal ingin mengembangkan adanya organisasi. Tadi saya memperhatikan dengan baik ya Pak ya apa yang tadi yang disampaikan oleh si Coci gitu ya, sehingga saya harus fokus Pak ya, saya harus hadir penuh gitu kan ketika si Coci itu menyampaikan apa yang menjadi permasalahan ini. Baik Pak. Oke, ini ada beberapa catatan Pak kaitan apa yang saya lakukan ini sebagai observer atau pemantau. Jadi kalau alutista dari mulai tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab ya itu sebenarnya sudah terpenuhi ya. Misalnya pada tujuan tadi Bapak di awal sudah menanyakan ke Ibu Ipo apa yang menjadi tujuan coaching kali ini dan sudah dijawab. Jadi Ibu Ipo intinya punya keraguan dan dia ingin percaya diri ya ketika ditunjuk menjadi koordinator P5. Lalu dari identifikasi tadi juga saya lihat Bapak sudah menanyakan mengapa sih terjadi keraguan ya.
mungkin itu koordinator itu hal baru buat Ipo, dan dia juga masih bingung tadi ya, kira-kira nanti ide atau gagasan apa di kelas 10 karena ada tiga jenis PLI yang tadi dilaksanakan oleh kelas 10. Oke, itu identifikasi tadi sudah saya lihat sudah ditanyakan, lalu juga rencana ya. Di Bu Ipo ingin segera rencana ya disegerakan ya, karena mungkin nanti juga ada pekerjaan atau fokus di kerjaan yang lain, jadi ingin segera. Lalu kaitan dengan tanggung jawab ya, tadi sudah juga ditanyakan, tentu sebagai koordinator Bu Ipo tidak sendiri, dia juga berkoordinasi dengan tim yang lain ya, dalam hal ini mungkin fasilitator wali kelas dari kelas 10 agar pelaksanaan PLI ini berjalan dengan baik. Oke, dan tujuan di awal tadi Pak Wahyu ingin supaya terjadi present atau kehadiran penuh, kalau saya lihat sih itu juga sudah terjadi. Artinya Pak Wahyu begitu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Ipo, lalu mata juga ada, artinya itu betul-betul memang Pak Wahyu fokus. Tapi saya lihat ini mendengarkan aktif juga sebenarnya masuk, jadi itu bagian dari kompetensi ya. Makanya itu juga apa yang disampaikan Pak Wahyu juga ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbentuk ke Bu, sehingga Bu Ipo bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, bisa juga mengungkapkan rencana dari apa yang ingin dipecahkan dalam permasalahan yang dihadapi. Itu Pak Wahyu Bu Ipo. Oke, saya yang terakhir dari pelaksanaan coaching kali ini, tadi Bapak fokus untuk present atau kehadiran penuh. Kira-kira jika nanti ke depan ya Bapak ingin melaksanakan sesi coaching lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang tadi dilakukan? Ya, baik, terima kasih Pak. Potensi yang memang ingin saya kembangkan Pak lebih lanjut itu saya ingin meningkatkan bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang lebih berkualitas dan berbobot lagi, sehingga nantinya mungkin bisa lebih menggali lagi apa yang memang menjadi permasalahan dari psikologi tersebut. Itu saja Pak. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan ya makin berkualitas, makin berbobot, sehingga coaching juga bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu saja Pak, sesi coaching dan observasi ya dari pelaksanaan coaching kali ini Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.